Oke, shalom semuanya. Selamat sore, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah kaum muda remaja. Dan kita akan memulaikan ibadah kita akan pujikan menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu, kan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya dari awal hingga akhir ibadah kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Dan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau sertai dan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, segalanya kami serahkan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Oke, kita akan memujikan pujian sukacita, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan hari ini kurasa bahagia.
Teman-teman semua bisa berdiri. Dari atas. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dari atas, dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah menuntun kami sepanjang hari ini sampai kami berada di sini untuk beribadah. Kau mengampuni Tuhan segala kekurangan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mau hadir di tempat ini, Tuhan mau menyatakan apa yang harus kami pelajari hari ini. Tuhan, Kau menunjukkan bagi kami, menuntun bagi kami, menuntun mulut hamba-Mu. Tuhan memberikan tanah hati yang baik bagi yang mendengarkan. Kiranya Tuhan mempersiapkan
akal budi kami, Tuhan, untuk bisa belajar dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kaum remaja, kaum muda, dan pekerja muda yang hadir di sini maupun yang menyaksikan via streaming ya. Saya mau mengawali dengan sebuah cerita. Ada seorang bapak ya, sebut saja namanya William. Suatu hari Pak William ini berjalan-jalan di taman ya. Nah, hari pada waktu itu sedang cerah dan udaranya segar. Bunga-bunga sedang mekar, indah sekali. Tapi kemudian kakinya itu terantuk pada batu. Dan dia jatuh. Untungnya tidak terlalu keras ya. Tapi dia merasa agak jengkel karena tangannya ini sedikit tergores. Tapi walaupun gitu dia sadar bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Ya, bukan kesalahannya batu. Memang batu itu tempatnya ya di taman ya, tidak ada yang aneh. Itu karena dia sendiri yang kurang berhati-hati. Kemudian dia jalan lagi, melanjutkan perjalanan, menikmati udara. Gak berapa lama kemudian kakinya menginjak sesuatu. Diinjak krek gitu. Terus dilihat, bukan batu ternyata ya, dilihat itu ternyata sebuah jam tangan. Gitu. Nah, aneh, kok bisa ada jam tangan di sini ya? Gitu. Pak William kemudian mengambil jam tangan itu, terus dilihat ternyata penutupnya bagian belakang itu terlepas gara-gara kena injak ya. Waduh, sayang ya, kok jam tangan sebagus ini bisa kena injak ya. Terus dilihat-lihat, diamat-amati, bagian yang lepas itu terlihat mesinnya. Ternyata dalamnya rumit juga ya. Nah, mesinnya ini mekanis, jadi ada koilnya yang terbuat dari baja tipis, ya, lentur sekali, kemudian banyak gear yang disusun sedemikian rupa. Terus lempengan-lempengan roda ini geriginya halus sekali. Bahannya terbuat dari bahan tahan karat. Terus mesinnya ini berdetak, tik tak tik gitu, menggerakkan jarum yang ada di baliknya. Jarumnya ini berputar terus secara teratur. Kemudian jarumnya ini ditutupi oleh kaca yang transparan supaya terlindung tapi masih bisa dilihat. Nah, terus dilihat, diteliti lagi, sekrup-sekrupnya ini kecil sekali sampai tidak terlihat, ya hampir tidak terlihat. Jadi semua mekanisme ini berjalan begitu rapi dengan satu tujuan, yaitu menunjukkan waktu. Sambil mencermati, mengagumi jam tangan itu, Pak William sampai pada kesimpulan yang sangat masuk akal, bahwa jam ini ada pembuatnya, ada perancangnya. Nah, kemudian dia tertegun, terus dia lihat ke atas, gitu ya. Ada matahari. Kemudian lihat batu yang tadi dia tersandung. Kalau dipikir-pikir ya, orang zaman dulu itu tidak punya jam. Jadi mereka itu memahat batu untuk membuat jam matahari. Matahari dan benda-benda langit ini sejak dulu digunakan untuk menunjukkan waktu. Setiap kali malam pasti terbit fajar. Ini sangat teratur. Nah, bukankah matahari itu lebih mengagumkan dari jam tangan? Dilihat-lihat jam tangannya ini. Kemudian dia kelihatan
tangannya sendiri yang tadi lecet ya. Dilihat ternyata tangannya ini sudah lukanya hampir menutup karena darahnya itu sudah mulai membeku ya. Jadi ketika kulit itu terluka, trombosit dalam darah itu pecah menghasilkan enzim trombokinase. Nah, trombokinase ini mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini yang mengubah fibrinogen jadi fibrin. Fibrin itu bentuknya seperti benang-benang halus. Nah, ini yang menyaring sel darah merah yang nantinya beku, itu ya. Nah, dia ini jadi sadar, bukankah mekanisme biologis yang ada di dalam tubuh manusia ini jauh lebih rumit daripada jam tangan? Jika jam tangan saja Pak William ini yakin bahwa ada yang merancang, bukankah sangat mungkin kalau matahari dan manusia pun ada yang merancang? Ya. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di sini dikatakan bahwa dari karya penciptaan kita bisa mengetahui tentang Allah ya. Walaupun kita tidak pernah mendengar atau menerima Injil, tapi kita tidak dapat berdalih. Nah, di pertemuan yang terakhir kita sudah belajar salah satu argumen tentang keberadaan Allah. Ada yang masih ingat nama argumen apa? Argumen kosmologis ya. Nah, kali ini kita akan belajar satu argumen lain, yaitu argumen teleologis. Nah, seperti biasa kita mulai dari definisi ya. Nah, apa itu argumen teleologis? Ini bukan teologis ya, ini teleologis. Nah, asalnya dari kata telos logos. Jadi telos itu artinya tujuan. Tujuan. Nah, argumen teleologis ini adalah argumen yang mengatakan bahwa ketika kita mencermati alam, kita akan mendapatkan kesan kuat bahwa alam itu seperti dirancang atau didesain untuk suatu tujuan. Kemudian penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa alam itu memang dirancang, memang ada perancangnya, dan perancangnya itu adalah Allah. Nah, karena itu argumen teleologis ini sering juga disebut sebagai argumen dari desain. Argumen teleologis ini ada macam-macam versinya. Versi yang paling tua itu sudah ada sejak sekitar 2500 tahun yang lalu. Nah, tapi kita kali ini akan fokus pada satu versi yang paling modern. Ya. Saya sebut sebagai argumen settingan presisi. Ya, bahasa Inggrisnya itu fine tuning argument. Saya tidak menemukan bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi saya terjemahkan sendiri supaya kita lebih mudah menangkap. Jadi dulunya itu orang mengira bahwa adanya kehidupan di alam semesta itu bukan suatu yang aneh. Jadi orang mengira bahwa bagaimanapun bentuk awal dari alam semesta ini, lama-lama pasti akan muncul kehidupan. Tapi sekitar 60 tahun belakangan ini, para ilmuwan itu menemukan bahwa untuk bisa menopang kehidupan, ternyata kondisi awal dari Big Bang itu harus terjadi sedemikian presisinya. Jika meleset sedikit saja, maka tidak mungkin ada bentuk kehidupan apapun di dalam dunia, di alam semesta ini. Ya, ini ya. Saya sadar di antara kita mungkin ada yang menolak teori Big Bang. Ya. Nah, saya tidak akan memaksa kita untuk menerima, tapi menurut saya penyampaian malam hari ini tetap patut untuk dipelajari. Karena di luar sana masih banyak orang yang belum percaya Tuhan, tapi
percaya teori Big Bang gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan pada mereka keberadaan Tuhan dari apa yang mereka percayai. Demikian juga kalau ada orang yang bilang begini, ilmu pengetahuan itu sudah menggeser Allah. Ya. Dulu kita itu percaya Allah karena ilmu pengetahuan belum maju. Nah sekarang kita sudah bisa menjelaskan segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Ya. Dulunya petir itu dikira Tuhan, ya dewa petir gitu. Kalau sekarang kita sudah tahu semuanya. Nah, kalau kita dengar ini, kita bisa dengan yakin menjawab bahwa itu salah, ya itu tidak benar. Jadi dengan mempelajari apa yang akan saya bagikan ini, kita jadi tahu bagaimana menjawab orang-orang di luar. Ya. Jadi ini tetap ada gunanya walaupun mungkin kita sendiri tidak percaya sama Big Bang. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ilmuwan menemukan bahwa untuk menopang kehidupan, kondisi awal di Big Bang ini harus presisi sekali. Seberapa presisinya? Sangat amat presisi. Ya. Begitu presisinya sampai tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Nah, inilah yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai settingan presisi dari alam semesta. Oke. Nanti saya akan berikan beberapa contoh dari settingan presisi ini. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak kita untuk memahami tentang probabilitas. Ya. Oke. Nah, probabilitas itu peluang ya, atau kemungkinan. Nah, biasanya probabilitas itu ditulis dalam bentuk perbandingan. Misalnya seperti ini, 1:2 gitu ya. Bisa juga ditulis 1/2. Nah, misalnya saya punya uang logam, terus saya minta Kak Eren menebak, gitu ya. Ini kalau saya lempar, nanti jatuhnya angka atau gambar. Nah, mungkin misalnya Kak Eren menebak angka, gitu ya. Nah, ternyata betul. Nah, tapi kita tidak akan heran. Karena apa? Karena kemungkinannya ya cuma 2. Kalau tidak gambar ya angka, gitu ya. Nah, jadi peluang Kak Eren ini menebak dengan benar adalah 1/2. Maksudnya 1 di antara 2 pilihan. Ada yang pernah main ular tangga? Oke, masih ada ya. Ular tangga itu kan mainnya pakai dadu ya. Nah, ketika keluar angka 6, itu kita senang karena jarang bisa keluar angka 6 ya. Jadi kemungkinan keluar angka 6 itu 1/6. Tuh. Jadi kasarannya setiap 6 kali kita lempar dadu, mungkin cuma 1 yang keluar angka 6. Gitu ya. Nah itu kalau 1 dadu. Bagaimana kalau 2 dadu? Berapa kemungkinannya? Kalau 2 dadu, kemungkinannya adalah keluar angka kembar 66. Itu 1/36. Ya. Nah, kalau 3 dadu gimana? Berapa kemungkinan keluar angka 666? Bukan antikris ya. Ya. Keluar angka 666 itu 1/216. Ya. Kalau 4 dadu, kemungkinan keluar 6666 itu 1/1296. 5 dadu semakin menanjak, 1/7776. Jadi rata-rata dalam 7.776 kali kita lempar dadu, hanya 1 kali kemungkinan muncul angka kembar 6. Itu ya. Nah, ini diperhatikan bahwa yang sebelah kiri kan tetap ya angkanya ya, 1 semua ya. Tapi yang sebelah kanan itu kita perhatikan, semakin besar angkanya, itu semakin kecil kemungkinannya. Ya, semakin besar yang sebelah kanan, itu peluangnya semakin kecil. Dan semakin banyak dadunya, itu semakin kecil kemungkinannya. Oke. Nah,
sekarang kita ngomong soal angka yang besar ya. Nah, kita misalnya 1 miliar. Nah, 1 miliar itu 1 terus nolnya ada 9. Itu bisa ditulis dengan 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat 9. Nah, 1 miliar ini angka yang besar sekali ya. Coba saya kasih gambaran. 1 miliar detik itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun? Tidak bisa menebak. 1 miliar detik itu 31 tahun, 8 bulan lebih ya. Jadi di sini ini masih banyak yang usianya di bawah 1 miliar detik. Ya. Mungkin cuma 3 ya. Jadi 1 miliar itu angka yang besar gitu. Kita bulatkan saja misalnya 1 miliar detik itu, bentar ya. 1 miliar detik kita anggap 30 tahun aja dah. Berarti 300 tahun atau 3 abad itu 10 miliar detik. Betul ya? Nah, 10 miliar detik itu kan nolnya ada 10. Jadi kita tulis 10 pangkat 10. Terus 3000 tahun itu berapa? 3 milenia. Itu adalah 100 miliar detik. Betul ya? 100 miliar itu nolnya ada 11. Jadi 10 pangkat 11. Itu. Nah, yang unik ya di sini ya, yang perlu kita perhatikan, ini pangkatnya nambahnya sedikit, tapi selisihnya jauh sekali. Ya, 10 pangkat 9 detik yang lalu, saya sudah lahir. Pak Hari, Mbak Bu Wiwin sudah lahir. Ya. Tapi 10 pangkat 11 detik yang lalu, Tuhan Yesus itu belum lahir di dunia. Ya. Itu masih zamannya Israel baru pulang dari Babel. Ya. Jadi nambahnya cuma 2 pangkatnya ini, tapi selisihnya itu jauh. Ya, ini diingat-ingat supaya nanti kita berguna untuk membayangkan betapa besarnya angka-angka ini ya. Oke. Kita masuk contoh settingan presisi dari alam semesta. Ya. Hukum alam itu, tolong ya. Hukum alam itu biasanya ditulis dalam bentuk rumus kimia ya. Nah, salah satu rumus kimia yang paling terkenal itu adalah E sama dengan mc kuadrat. Ini adalah rumus yang ditemukan oleh Albert Einstein ya. Oke. Nah, di sini ada variabel dan konstanta. Oke. E itu variabel. M itu variabel. E itu energi, M itu massa ya. Sedangkan C ini konstanta. C itu adalah kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya ini sekitar 300.000 km per detik. Nah, angka ini tidak pernah berubah karena itu disebut sebagai konstanta ya. Nah, selain kecepatan cahaya sebenarnya ada banyak juga para ilmuwan sudah menemukan konstanta yang lain. Ya. Misalnya konstanta gravitasi Newton atau konstanta gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, terus konstanta kosmologis dan sebagainya ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ternyata sebagian dari konstanta ini harus mempunyai nilai yang sangat presisi untuk menopang kehidupan. Ya, bukan hanya konstanta yang harus presisi, tapi saat-saat awal dari Big Bang itu harus memiliki kondisi yang amat sangat spesifik sekali. Ya, misalnya kecepatan membesarnya alam semesta itu harus presisi, terus kepadatan massa, entropi mula-mula dan sebagainya. Ya, ini semua harus presisi.
Terus pertanyaannya, kenapa kok sampai alam semesta kita ini bisa memenuhi syarat untuk presisi tersebut? Ya, hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, karena hukum alam yang mengharuskan. Jadi, angka-angka tersebut ditentukan oleh hukum alam. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah karena kebetulan saja. Jadi, kita ini hidup, ada kehidupan di alam semesta itu kebetulan saja. Terus yang ketiga adalah karena memang ada perancangnya. Nah, sekarang kita lihat mana di antara 3 opsi ini yang paling masuk akal, gitu ya. Nah, ada ilmuwan yang mengatakan bahwa hukum alam mengharuskan alam semesta itu untuk mendukung kehidupan. Maksudnya itu alam semesta ini tidak mungkin tidak ada hidupnya, gitu ya. Tapi ini pernyataan yang kontroversial, ya. Tidak ada dasarnya. Jadi tidak ada bukti pendukungnya. Karena konstanta itu tidak tergantung dari hukum alam. Ya, contohnya kecepatan cahaya yang tadi ya, angka 300.000 km per detik itu tidak ditentukan oleh hukum alam. Karena hukum atau rumus yang tadi itu mungkin masih bisa berlaku walaupun angka 300.000 itu berubah, gitu ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya antara hukum alam dengan nilai konstanta yang presisi. Terus kedua, apa karena kebetulan? Nah, banyak ilmuwan yang beralih ke opsi kedua ini, yaitu bahwa kebetulan saja alam semesta kita ini mendukung kehidupan. Nah, coba sekarang kita cermati konstanta yang namanya konstanta kosmologis. Ya. Konstanta kosmologis ini menentukan percepatan membesarnya alam semesta. Nah, nilainya ini sangat presisi. Seberapa presisinya? Jika nilainya ini harus tidak boleh bergeser sedikit pun, 1 dibanding 10 pangkat 120. Ya. Jadi kalau nilainya itu bergeser 1 banding 10 pangkat 120, maka alam semesta tidak dapat menopang kehidupan. Maksudnya begitu ya. Jadi kita ingat yang tadi probabilitas ya. Nah, kalau angkanya yang sebelah kanan itu besar, berarti peluangnya sangat kecil sekali. Nah, ini juga sama. 10 pangkat 120 itu, kalau ditulis, itu seperti ini. Ya. Jadi ada 1, kemudian nolnya itu 120. Jadi ini angka yang besar sekali. Nah, artinya kalau konstanta tadi itu bergeser sedikit saja, maka alam semesta tidak dapat menopang kehidupan. Ya. Dan konstanta kosmologis ini cuman salah satu saja dari settingan presisi dari alam semesta. Ya. Padahal sudah ditemukan sekitar 30 macam settingan presisi yang lain. Nah, jika semuanya ini tidak dipenuhi, kehidupan tidak akan ada di alam semesta. Bukan cuma itu, bisa-bisa ya, bintang dan planet pun tidak akan ada. Atom dan partikel juga tidak akan ada. Bahkan alam semesta sendiri bisa kolaps dan musnah. Jadi begitu pentingnya presisi ini tadi. Nah, kalau begitu, apakah masuk akal kalau semuanya ini hanya kebetulan? Jawabannya tidak mungkin, ya, tidak masuk akal. Oh iya, memang tidak masuk akal.
kalau alam semesta itu hanya satu. Tapi kalau alam semesta ini ada banyak, maka diantaranya pasti ada beberapa yang mendukung kehidupan, gitu ya. Nah, kita kebetulan saja ada di salah satu alam semesta yang mengandung kehidupan. Itu. Jadi mereka ngomong alam semesta ini tidak cuma satu, tapi banyak. Ini hipotesa yang disebut hipotesa multiverse. Apalagi ini multiverse ya. Multi itu artinya banyak, verse itu artinya alam semesta. Kalau kita ada yang suka nonton Spider-Man mungkin pasti sudah pernah dengar ini ya, istilah multiverse. Nah, pendukung hipotesa multiverse ini kebanyakan kan ateis ya. Tidak semua, tapi kebanyakan. Nah, tapi yang membuat kita tuh bingung, itu begini. Mereka itu kan ngakunya kan tidak percaya Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena tidak bisa diraba, tidak bisa dideteksi. Ya. Tetapi kok mereka percaya sama multiverse yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dideteksi. Tuh. Dan lagi, apa jaminannya bahwa multiverse itu sendiri tidak ada settingan presisi? Nah, sepertinya kok malah lebih banyak settingan presisinya kalau bisa menghasilkan begitu banyak alam semesta. Jadi sebenarnya ini solusi yang aneh ya. Tapi oke lah, kita anggap saja hipotesa ini benar. Itu tetap saja tidak menyingkirkan kesan kuat bahwa multiverse itu ada yang merancang. Ada desainernya. Kenapa? Gini, ukuran alam semesta kita ini kan sangat besar, ya, dan makhluk hidupnya itu juga cukup banyak. Dan tadi saya sebutkan ya, sempat saya sebutkan, salah satu settingan presisi dari alam semesta kita itu adalah kondisi entropi mula-mula. Nah, untuk munculnya kondisi entropi seperti alam semesta kita ini, peluangnya adalah 1 banding 10 pangkat 10 pangkat 123. Ya, 10 pangkat 10 pangkat 123. Nah, ini berapa nolnya kira-kira? Angka ini angka yang fantastis ya. Jadi sebagai perbandingan, tadi kan 10 pangkat 120 itu kan nolnya banyak itu ya. Nah, kalau ini gimana kalau kita tulis? Ambil kertas ya, kita tulis 1, 0, 0, 0, 0, 0, terus sampai kertas di dunia ini habis, belum selesai nulisnya. Ya. Sampai tumbuh-tumbuhan semua itu kita babat, jadikan kertas, belum selesai. Bumi sendiri kita jadikan kertas, bulan dijadikan kertas, matahari jadikan kertas, semua planet, semua bintang, semua galaksi, dan semua yang ada di dalam alam semesta ini kita jadikan kertas. Belum selesai nulisnya. Ya. Ini angka yang sangat besar sekali. Jangan jadi kertas dah. Jadi semua materi yang di dalam alam semesta ini kita jadikan hard disk komputer gitu ya. Untuk menyimpan satu angka ini. Tidak cukup. Saking besarnya angka ini. Jadi angka ini harus ditulis dalam bentuk pangkat berpangkat. Ya. Angka ini adalah angka yang manusia itu bisa menghitung, tapi tidak sanggup untuk membayangkan. Itu. Jadi artinya apa? Kan yang tadi ya, semakin besar angka yang sebelah kanan, berarti semakin kecil kemungkinannya, semakin kecil peluangnya. Dan alam semesta yang sebesar yang kita punya ini sangat langka. Ya. Kalau memang ada multiverse, jauh lebih mungkin alam semesta yang kita lihat itu alam semesta yang kecil. Dan orangnya cuma satu. Itu jauh lebih mungkin. Ya. Jadi fakta bahwa kita itu hidup dalam
alam semesta yang megah seperti ini menunjukkan bahwa sekalipun multiverse itu ada, tidak masuk akal kalau alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Ya. Jadi hanya tersisa satu opsi saja. Ya, alam semesta ini terlihat seperti dirancang untuk kehidupan karena memang ada perancangnya. Ya, dan itu adalah Allah. Kita bacakan. Mazmur 19 ayat 2 ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita rangkum secara singkat ya apa yang kita pelajari barusan. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran ayat dari Roma 1 ayat 20. Ya. Kita belajar argumen teleologis, yaitu argumen yang mengatakan bahwa ketika kita mencermati alam semesta, maka kita akan mendapat kesan kuat bahwa alam semesta ini seperti dirancang untuk suatu tujuan. Dan penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa alam semesta ini benar-benar dirancang. Ada desainernya, dan itu adalah Allah. Nah, malam ini tadi kita fokus pada satu versi, yaitu argumen settingan presisi ya. Bentuknya itu seperti ini. Satu, hanya 3 hal yang bisa menyebabkan adanya settingan presisi dari alam semesta. A, hukum alam mengharuskan, atau kebetulan, atau alam semesta ini ada perancangnya. Ya, cuma 3 itu aja kemungkinannya. 2, adanya settingan presisi bukanlah karena hukum alam mengharuskan. Ya, karena tidak ada sangkut pautnya antara hukum alam dan nilai dari konstanta tadi. Juga bukan karena kebetulan, karena peluangnya begitu kecil. Ya. Jadi kesimpulannya, alam semesta ini ada perancangnya. Dan perancangnya itu adalah Allah. Ya. Sekarang bagi kita, apa tujuan kita? Ya. Tuhan menciptakan manusia itu untuk suatu tujuan. Dan Tuhan menciptakan masing-masing kita itu dengan suatu tujuan. Kalau kita mengaku bahwa kita itu orang percaya dan darah Kristus sudah menebus kita, apakah kita mau tunduk pada tujuan dari Tuhan? Ya. Mazmur 148 ayat 3-5. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya undang musik. Kita akan nyanyikan. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Selanjutnya saya serahkan pada Om Hari. Kanmu, senangkanmu. Hanya itu. Menyenang, sedang semua bangkit diri. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan petang sore hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu. Itulah firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, khususnya untuk kaum muda remaja Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa tujuan rencana Tuhan menciptakan alam semesta ini sekali lagi supaya ada kehidupan di dalamnya Tuhan. Khususnya Tuhan, salah satu dari Engkau menciptakan dunia ini untuk menciptakan segala sesuatu menjadi presisi. Itu artinya kami bisa tepat seperti Engkau, sempurna. Karena tanpa ada presisi dalam kehidupan kami, tidak akan mungkin ada kehidupan baik untuk kehidupan yang kekal, terkhususnya untuk kehidupan yang kekal nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, biarlah sungguh-sungguh yang bisa mengerjakan supaya kami bisa presisi adalah kekuatan daripada firman-Mu itu sendiri Tuhan. Firman-Mu yang mampu untuk mengubahkan kami, bahkan juga mampu Tuhan untuk menjadikan kami kembali menjadi serupa seperti gambaran semula pada waktu Engkau menciptakan Tuhan. Supaya sekali lagi Tuhan, ada kehidupan bagi kehidupan kami, terutama kehidupan rohani kami ini Tuhan, yang membawa sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Sony yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah semakin hari pertambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, supaya dalam penyelayanannya semua Tuhan dapat berkenan menyenangkan hati-Mu, banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami juga khususnya berdoa buat kaum muda remaja di tempat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa semakin hari
menambah-nambahkan jiwa yang baru, jiwa yang lama kuatkan, teguhkan, jiwa yang sudah undur kembalikan mereka semua agar kembali mereka boleh beribadah melayani Engkau dengan setia, namamu dipermuliakan, mereka juga boleh diselamatkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anakmu yang masih sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan, baik di dalam kota, luar kota, juga Tuhan semakin hari Tuhan bertambah-tambahkan hikmat, marifat, kepandaian yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dapat berhasil dalam studinya, memperoleh nilai yang baik, naik lulus, dan namamu dipermuliakan. Dimanapun mereka juga berada, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjaga, melindungi dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk yang senantiasa dapat merusak perbuatan baik mereka. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan berat Tuhan berikan jawaban-jawaban yang pasti, yang mempunyai masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan juga Tuhan hiburkan. Biarlah kiranya yang mengalami kelemahan kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing jauh dekat. Tuhan sertai tiba di rumah dengan keadaan selamat dan kembalikan jam-jam ibadah untuk senantiasa dapat memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih. Sekarang kamu dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera, serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.